bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati beliau, kita melihat beliau yang bergemuruh, yang nyata, yang wujud, yang ada, akunya Allah. Dirinya sudah tidak ada secara pandangan basiro lho Pak nggih. Balik yang nyata yang ada cuman akunya Allah. Dari segala aspek apapun. Makhluk-makhluk selain dirinya itu juga sudah nggak ada. Kita bahas surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sak temene wong akeh iku qalu padha ngucap sapa ladzina rupane ucapan Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah. Bon. Di dalam hati sampean sudah ada satu iman bahwasanya Tuhan panjenengan itu adalah Allah miturut umat Islam. Bahasa qalu itu kalau dilihat dari sisi syariah, ucapan, pengakuan. Cuman kita belum bisa untuk bertemu Allah. Tapi di dalam hati sudah iman kalau Allah adalah Rabbi wa Rabbukum. Allah itu sudah menjadi Tuhan kita. Sebetulnya ini tidak boleh berhenti di situ. Terus menerus nggak boleh berhenti. Harus ada upaya untuk lebih ke dalam lagi. Siapa Allah yang kusembah setiap saat dan waktu itu? Siapa yang dimaksud Allah yang setiap sholat kita sembah? Siapa yang dimaksud Allah yang menciptakan dan yang menguasai alam dunia ini? Siapa yang dimaksud Allah yang memperjalankan Rasulullah Isra dan Mi'raj ini? Siapa yang dimaksud Allah yang mengumpulkan dan menguasai sekaligus menggerakkan jenengan dari rumah masing-masing menuju majelis ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu di tengah umat Islam jarang berpikir. Di tengah umat Islam kebanyakan itu nggak mau mikir. Sehingga kita ketika saat menyembah pada Allah baik di dalam sholat, zakat, puasa, haji, basiroh kita itu belum bisa estu khusuk ing ngersane Allah, belum bisa. Karena cinta kita, hubungan kita pada Allah itu masih sebatas ismudzat. Lah, miturut ayat ini menekankan kepada kita untuk meningkatkan pengenalan iman kita pada Allah dari ismudzat, kenal Allah dari sisi nama, sifat, zat,
dan sampai yang memiliki asma Allah itu. Laksana saya kenal terhadap seorang wanita, harus sampai pada wujudnya seorang wanita itu. Harus bertemu. Sehingga dengan begitu nanti Anda akan bisa dikatakan iling atau zikir. Bagaimana kita dikatakan bisa berzikir, wong nggak tahu ketemu. Kita nggak bisa dikatakan zikir terhadap Allah dengan sebenarnya, wong kita nggak pernah bertemu. Padahal Allah setiap saat dan waktu menemui kita. Buktinya, segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, pada hakikatnya, aslinya itu Allah ingkang agawi. Allah ingkang menguasai di dalam seluruh aktivitas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30 ini memberikan solusi bagaimana iman kita sampai bisa ke ihsan atau makrifat pada Allah. Tsumastaqamu, mongko nuli asan. Diasah itu bahasa Maduranya dia gimana? Digengsek. Diasah ibarat celurit itu kita asah. Itu diasah. Harus diasah biar tajam. Iman kita yang bersifatkan kenal pada Allah sebagai Tuhan kita, ketika saat masih di nama atau sifat, kita asah terus. Dari pertanyaan awal tadi, kita selalu menyembah Allah. Tapi Allah yang mana? Kita belum bertemunya. Nah, itu kita tingkatkan. Bagaimana ketika saat kita menyembah, kita tahu sebenarnya dan bertemu siapa sebenarnya Allah yang kita sembah itu. Tsumastaqamu, mongko nuli podo ngasah sira kabeh. Bentuknya kita ngasah berarti wajib jenengan kali kula ini punya guru akhirat. Wajib. Sebab dengan guru akhirat itulah nanti akan mengajarkan kita ilmu bagaimana kita ketika saat menyembah bisa mengenal dan bertemu Allah yang sebenarnya. Itulah yang kami sebut sebagai ilmu tasawuf. Kalau di dalam Al-Quran dinul haq ay dinut tauhid. Bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Itulah agama yang mempunyai satu pendidikan sistem ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Untuk qad tabayyana rusdu minal ghoi, untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Lepas. Sebab karena nafsu membelenggu terhadap ruhaniyah kita, inilah Pak alasan sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Lah, nafsu membelenggu pada diri kita lewat syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Lah hubbus syahwah, syahwatid dunya itu maksudnya adalah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kenikmatan kehidupan dunia. Nafsu memakai ini yang menghidangkan terhadap hati kita, ruhaniyah kita,
akhirnya rohaniah kita terjebak di situ. Loh, disitulah belenggu kita. Kalau secara jasmani nggak masalah. Secara jasmani bahkan wajib. Syahwatud dunia itu ada pada di tengah-tengah keluarga kita. Harus. Cuman rohaniah maksud saya ini yang tidak boleh ikut campur di situ. Makanya nafsu memakai rantai yang disebut hubbus syahwah ini dihidangkan terhadap hati kita. Kalau kita sudah memakan, maka disitulah kita disebut sebagai ruh yang terjerat di dalam rantainya hawa nafsu. Ini yang mengakibatkan kita tidak bisa masuk untuk menuju dan bertemu Allah. Oleh sebab itu, guru-guru akhirat kita pasti akan membekali ilmu tauhid untuk melepaskan jeratan nafsu itu. Makanya tsumastaqamu itu maksudnya prosesnya ada di situ. Setelah ilmu sudah kita dapatkan, maka di situ amal. Mungkin dibuka di dalam kitab Ihya bab masalah mursyid, bab masalah guru akhirat. Lah, kalau ilmu sudah diwejangkan oleh guru-guru kita, maka selanjutnya kita diperintahkan kholwat, diperintahkan untuk uzlah, diperintahkan untuk zikir. Mesti dibekali zikir sirul asrar. Mesti dibekali. Yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Pasti diterangkan di situ. Setelah itu dilaksanakan harus dengan istiqomah. Dengan begitulah Bapak Ibu, barang siapa yang betul-betul membawa ilmu amal istiqomah, tatanazzalu mongko bakal medun alaihim ing atase mereka sopo al malaikatu malaikat. Artinya apa? Mesti Gusti Allah itu memberikan warid di dalam hati sampean. Ngutus warid itu malaikah. Untuk turun di dalam jagat hati jenengan. Apabila ruh ini sudah beriman dan meneguhkan imanul haq, Allah pasti menurunkan nur makrifat untuk bertemu Allah. Ini kemarin saya sampaikan di Tambak Wedi. Bagaimana caranya ruh itu ketika suluk bisa wusul pada Allah? Bagaimana? Iki ruh suluk. Kalau sudah sampai pada Allah disebut wusul. Bagaimana? Fastaqamu, jenengan wajib untuk satu, punya guru akhirat. Dua, jenengan akan dibekali ilmu. Tiga, jenengan pasti akan diperintahkan untuk kholwat uzlah. Empat, dengan istiqomah. Tatkala itu sampai jalankan, ya, dari tiga hal tadi, ilmu, amal, istiqomah, maka muncullah imanul haq.
dalam hati jenengan itu mesti ditaruh Allah di dalam ihsan. Ini di atas iman. Ihsan. Ihsan itu ya nopo? Ketika jenengan nyembah Allah, basiroh jenengan itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Antak budallaha ka'annaka taroh. Jenengan seakan-akan bisa melihat Allah. Basiroh. Fa'ilam taroh, apabila jenengan tidak bisa melihat Allah, maka di dalam hati sampean itu selalu merasakan kalau kita itu selalu dimonitor, dilihat Allah. Jadi ada sambungan. Ada sambungan tali antara ruh sampai dengan Allah, yaitu imanul haq atau ihsan. Ini makrifat tahap dasar. Nah, ketika jenengan itu hati sudah istiqomah, tsummastakomu, istiqomah hati sampean iku imani mung dateng Allah di segala hal aspek apapun, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Iki nek cara ayat 30. Tatanazzalu. Jadi malaikat itu akan turun di dalam hati jenengan. Membawa keberkahan. Bisa jadi keberkahan terkait masalah urusan dunia. Tapi iki khusus urusan akhirat. Bisa jadi nanti ke urusan dunia. Istilah orang berdagang. Dagangane dadi barokah. Anaknya jadi barokah. Tapi aslinya tatanazzalu alaihimul malaika, ini maksudnya Allah mengutus utusannya malaikat turun di jagati anti. Kadang jenengan terasa, kadang boten. Kadang jenengan iki ngerti rawuhe, kadang gak ngerti. Satu contoh. Ketika jenengan khalwat menjalankan zikir yang sudah dibekalkan oleh guru-guru kita Sirul Asrar, itu kita ditemui sosok yang kita tidak kenal. Kadang berjubah. Kita nggak tahu itu malaikat. Karena belum ada keterangan dan pengakuan kalau beliau itu malaikat. Ini kalau kitab hikam mengatakan Syekh Ibnu Athaillah, iki disebut warid minallah. Lah, fungsinya warid, Allah mengutus warid malaikat di dalam jagate ruhaniyah jenengan untuk mengusir nafsu. Untuk mengusir penjajahnya ruhaniyah jenengan. Yaitu ya kalau di dalam Al-Quran disebut nafsu. Diusir penjajah ini. Sebab selama penjajah ini menguasai jagatnya rohaniyah jenengan, jenengan rohaniyah ini mesti menjadi budaknya hawa. Buktinya kita jadi budaknya hawa nafsu. Kita selalu mengikuti di atas hukum nafsu. Disi hukum nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek. Ngejak lalai tang Allah. Jangankan kita di luar sholat, aktivitas entah apa. Hati ini lalai. Kalau ini yang tumandang, kalau ini yang menggerakkan itu adalah Allah, kita lalai. Akhirnya nafsu memerintahkan hati kita untuk ngakui kalau kita yang melakukan apapun bentuk aktivitas. Seperti ini ngaji ini. Nafsu itu entep-entep. Apa bahasa Indonesia ini? Ngincang juga. Bahasa Maduranya
mengintip ya. Kenapa? Legin. Hati nginceng atau mengintip terhadap diri saya untuk supaya hatiku mengakui kalau saya yang mengaji. Wis pasti, Pak. Akhirnya hatiku lo ngakoni, ngerumangsani, ngimani kalau saya yang memberikan pengajian. Padahal ala innahu Qur'annya ala innahu bikulli syai'im muhit wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu meliputi setiap hal apapun termasuk diri saya. Dan apapun yang muncul dan timbul dari diri saya itu sebenarnya datangnya dari Allah. Lah niki lho nafsu ngongkon kula ngengken ngaku. Otomatis kalau saya menjadi budaknya hawa nafsu harus ikuti. Sehingga saya tidak ingat, tidak yakin, tidak punya rasa, tidak punya keimanan, munculnya ini dari Allah, enggak bisa. Bahkan waktu sholat pun juga begitu. Lalai kita pada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Udah diancam Allah. Kalau kita selalu lalai pada Allah di dalam sholatnya, fawailun, kerusakan banget. Ini yang umat Islam khususnya, saya bicara umat Islam, tidak begitu memperhatikan. Dianggapnya hal yang biasa. Dianggapnya hal yang biasa. Padahal menurut saya ini persoalan yang amat besar. Persoalan yang amat besar yaitu tentang iman. Tentang iman. Dan inilah yang memberikan keputusan kita di dunia dan di akhirat selamat dan tidaknya tentang iman ini. Sehingga kita umat Islam, umumnya kita umat manusia sibuk bahas masalah di luar iman. Sibuk. Itulah memang nafsu mengarahkan seperti itu. Udah. Allah mengutus malaikatnya warid untuk masuk di dalam hati jenengan. Kadang-kadang jenengan ditemui saat kholwat. Kadang-kadang jenengan juga ditemui saat keadaan jenengan kerja. Tapi Anda tidak tahu. Tiba-tiba sudah tidak ada. Gitu. Tandanya gini Pak. Dia akan berpesan secara fisik datang jenengan. Dikala jasad iki sibuk urusan dunia. Dia itu pasti berpesan begini. Tidak keluar dari masalah ingat pada Allah. Beliau seperti itu. Habis itu jenengan tidak tahu kemana dia perginya. Kadang-kadang juga dilewatkan ketika jenengan kholwat secara khusus. Tadi kholwat secara umum, ini kholwat secara khusus. Artinya jasad sampean sudah tidak sibuk urusan dunia. Entah dengan keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan wirid, jenengan zikir, duduk atau berbaring. Dia datang. Jenengan tahu. Tapi jenengan tidak tahu kalau itu malaikat. Sebelum dia mengatakan, saya utusan Allah. Mungkin jenengan masih berangan-angan siapa ini. Kadang-kadang beliau itu menyerupai terhadap guru kita. Menyerupai. Kadang-kadang tidak.
Yang jelas di situ mesti dia itu titip pesan. Dan pesan itu tidak jauh dari apa ketika saat jenengan kerja tadi. Apa? Bidzikrillah. Jenengan tetap disuruh untuk memegang teguh tali Allah, yaitu zikir. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Mesti pesannya gitu. Lah, beliau masuk di dalam jagat hati jenengan, visi dan misinya cuma satu, Pak. Mengusir penjajah hati tadi, yaitu nafsu. Tandanya kalau nafsu dalam hati jenengan sudah terusir, jenengan aktivitas apapun, hati jenengan iling nang Allah. Itu tandanya kalau nafsu sudah terusir. Yang ku maksud ingat, iling terhadap Allah itu adalah dalam hatimu ada rasa iman kalau yang melakukan sebetulnya adalah Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Gini ki ihsan. Jadi malaikat itu mengatakan terhadap jenengan supaya untuk memegang teguh tali Allah ini. Dia pun di situ diperintahkan Allah untuk mengusir penjajahnya ruh ini. Artinya jenengan dibebaskan. Dibebaskan. Ketika imanul haq itu sudah sambung terhadap ruh terus menerus, maka nur makrifat, gini nur makrifat itu disebut warid itu, Pak. Cahaya makrifat itu akan didatangkan Allah. Ketika cahaya makrifat itu menyala di dalam hati jenengan, maka detik itu juga yang menjadikan jagati ati gelap. Saat itu juga langsung hilang. Kul katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hilang langsung. Jadi rasa pangrasa dalam hati sampean yang tadinya merasa makhluknya yang melakukan hilang, akhirnya nyata iman sampean yang melakukan cuman Allah. Niki mboten diucap lho, Pak ya. Mboten, tapi terjadi merasuk di dalam hati. Ya niki disebut wusul makrifat. Makrifat. Siapa semakin besar imanul haknya, semakin besar otomatis cahaya makrifatnya, maka semakin kuat makrifat sampai datang Allah. Kalau yang sudah seperti ini, maka malaikat dawuh yang kedua. Allah takhafu wala tahzanu. Malaikat itu seraya berkata, la takhafu. Kamu jangan takut. Jenengan iki lho didhawuhi ngoten mengki. Mengki sampeyan titeni waktu kholwat nggih. Sesuai Al-Qur'an, alla takhafu. Malaikat itu akan bicara, ojo wedi. Ojo takut. Aku iki utusane Allah. Wis. Pesene guru-guru kita akhirat. Enggak oleh takut. Apapun yang terjadi ketika jenengan uzlah di tengah malam atau di tengah-tengah sholat, enggak boleh takut. Bisa jadi Pak, ini terjadi waktu jenengan sholat. Kalau waktu jenengan sholat terjadi seperti ini, tak jamin jenengan lupa rakaat. Lupa.
akal sampean sudah tidak bisa diajak untuk ngomong. Karena hati jenengan sibuk mengikuti proses kewusulan pada Allah. Allah takhafu, ojo wedi apa sing diperjalankan Allah. Bentuk yang jenengan dijalankan, mohon maaf. Jenengan ini ditahukan Allah, ruh ini keluar dari jasad. Sampean tahu, jasad sampean duduk tahu. Sampean tahu, jasad sampean itu berbaring tahu. Disinilah banyak di antara jamaah yang ketakutan. Karena lupa pesan guru akhirat kita. Gak boleh takut. Dia ketakutan sebabnya apa? Kembali lagi nafsu. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi kita untuk tidak berangkat. Ketakutan mikir anakku masih kecil, nanti aku bisa kembali apa gak? Itu kebanyakan seperti itu. Ingat, kalau kita itu memegang betul-betul tali Allah tadi, Sirul Asrar, aku yakin sampean tahu fungsinya Sirul Asrar, diantaranya adalah jenengan yakin yang memperjalankan adalah Allah. Yakin yang menguasai makhluk siapapun, baik di dunia malaikat, di dunia arwah, itu hanyalah Allah. Mana jenengan mau takut? Enggak takut. Kalau sudah tahu semua yang mengatur adalah Allah, tinggal ngikuti seperti ini kalau Pak, kuning-kuning kintir ning kali ini loh. Ya. Ini kalau gak wedi blas toh, ya seperti itu. Jadi jenengan gak usah takut. Bahkan perjalanan jenengan nanti ini belum ekstrim, belum. Ada yang lebih ekstrim lagi Pak, seperti baginda Rasulullah. Diajaklah Rasulullah untuk melihat isi daripada neraka. Berbagai sudut model makhluk yang disiksa. Dimasukkanlah Rasulullah itu di dalam surga. Untuk melihat umatmu besok yang ada di sini karena ini gitu. Sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha, dijak melaku-melaku dulu kali Allah diperjalankan. Bisa jadi jenengan ditemui teng mriku. Allah takhafu wa la tahzanu. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Bagaimana urusan-urusan di belakangmu itu cukup Allah. Ngaten nih. Kita harus yakin semua itu yang ngatur adalah Allah. Istilah bahasa umum. Kamu kholwat seperti ini. Ojo takut nek melarat. Tahu. Jangan takut miskin. Jangan takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jangan takut anakmu nanti jadi anak yang bagaimana. Jangan takut. Allah sendiri nanti yang mengatur. Mula nek ngondokno anak jangan takut gak iso biayai. Lha iku sing biayai cuman Allah. Kita itu Pak, mohon maaf. Cuman saluran aja. Sumbernya dari Allah. Kadang-kadang kita itu ngakali Allah. Kadang-kadang kita sudah tidak percaya dengan Allah. Akhirnya kita punya hitung-hitungan. Di pondok sebulannya segini. Enggak tahu ya? Terus anak juga begitu. Bagaimana ilmu umumnya? Bla 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 bla. Pak mohon maaf. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Siapa ingin sukses dunianya harus pakai ilmu umum, ya, ilmu dunia, ya.
Siapa yang sukses akhiratnya, maka harus ilmu agama. Artinya ya ini, harus pakai ilmu belajar. Maka kiai-kiai dulu, sepuh-sepuh dulu iku ngeten, Pak. Ning pondok bodoh pinter gak penting. Sing penting tawadhu onang kiai. Tawadhu iku apa? Tawadhu iku manut. Jadi pinter ambek bodoh ning pondok itu bukan ukuran. Ukurannya adalah ada apa dengan tawadhu? Makanya ada sebuah makalah. Ono santri gonceng kiai ini. Terus di tengah jalan santri ini sanjang. Mbah Yai kula pingin ngentut. Ngoten. Dawuhe Mbah Yai, wis entutno kuno ae. Artine ana ndukur sepeda. Yang didahulukan mana? Tawadhu, akhlak kita pada kiai, opotah kita itu menghormati kiai, perintahnya kiai. Iki ada ada satu makalah yang di situ selang pendapat. Ada yang mengatakan, yes kudu hormat didahulukan dadi ngentut. Ngono. Nek cara bahasa kula mboten wani. Tetap saya harus turun ngentut dulu karena saya utamakan tawadhu. Ini terserah. Orang milih ngentut, monggo di atas sepeda mendahulukan hormat. Silakan jenengan mendahulukan tawadhu, nggih, monggo. Mengapa? Bahasa saya harus tawadhu. Nyun sewu. Guru-guru kita itu sebetulnya adalah wasilah kita pada Allah. Tapi nggak boleh secara rohania kita itu tawadhu'e jatuhin nanggone makhluk. Nggak boleh. Hidup pada guru. Itu siapa? Allah tak? Allah. Syariat jasate kita tetap pada guru kita makhluk akhirat. Tapi hakikate rohania jenengan iki robitohnya, tawadhu'nya harus hanya pada Allah. Ini yang umat Islam khususnya itu berhubung iman kita belum ihsan, belum bisa menempatkan pada tempatnya. Akhirnya dicampur. Itu. Pun. Jadi malaikat itu akan berkata terhadap jenengan, Allah takhafu wala tahzanu. Kuwi ojo khawatir, ojo wedi. Lah mengapa ayat ini harus saya sampaikan? Karena nanti Anda akan terjadi. Suatu saat pasti akan terjadi. Terhadap perjalanan suluk sampai datang Allah. Supaya jenengan mboten bingung. Lalu wa absyiru bil jannah. Udah, ini kabar baik. Allah sudah menyiapkan tempatmu. Yang disebut al-jannah allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan. Artinya secara hakikat jenengan ini ketika khalwat mengasah zikir sirul asrar, iman sampai imanul haq ini sudah benar-benar berjalan, nur makrifat datang, maka nyatalah Allah. Inilah al-jannah maksudnya. Wusul bertemu Allah. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Urusan dunia ini enggak ada. Tidak ada ketentraman yang abadi
dengan persoalan kenikmatan dunia. Enggak ada. Kecuali bertemu Allah. Kecuali bertemu Allah. Lah, ayat Fussilat ini diturunkan mengapa? Apa asbabun nuzulnya? Supaya manusia imannya itu biar naik mulai dari Islam, iman, supaya ke ihsan. Bagus. Setelah sudah duduk di ihsan, maka itulah yang disebut amal arifuna la yarawna li anfusihim say'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang disebut orang makrifat adalah orang yang sudah merasa meyakini bahwa dirinya manusia itu fana. Orang yang sudah kehilangan orangnya. Jadi enggak ada, Pak. Orang makrifat itu ngaku-ngaku makrifat, enggak ada. Bagaimana bisa ngaku-ngaku lawang dirinya sudah tidak ada. Lah terus bagaimana? Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati beliau, kita melihat beliau yang bergemuruh, yang nyata, yang wujud, yang ada, akunya Allah. Dirinya sudah tidak ada secara pandangan basiro loh Pak nggih. Balik yang nyata yang ada cuman akunya Allah. Dari segala aspek apapun. Makhluk-makhluk selain dirinya itu juga sudah nggak ada. Kalau nggak percaya, jenengan numpak pesawat ya. Numpak pesawat, tinggalkan dunia ini. Semakin tinggi, rumah jenengan kelihatan nggak? Semakin tinggi pada titik di mana sudah dunia nggak kelihatan, itulah musyahadah. Berarti sudah nggak ada. Yang nyata cuman Allah. Innani anallah. Disitulah Allah dawuh. Innani sesungguhnya saya. Ana yo saya. Iku Allahu Allah. Gambarannya hati sampan sudah tidak ada iman selain Allah. Bukan Allah yang ku sebut nama. Yang ku maksud Allah ini. Jadi tampilan wujud dunia tadi. Pandangan basiroh mata hati sampan pun boten wonten. Nek pandangan mata niki yo masih ada. HP, korean, sajadah, meja ada. Tapi pandangan hati jenengan sudah tidak ada. Sing nyata itu diri akunya Allah. Bon. Gini ki karepe ayat iki niki. Ayat 30 itu. Jangan khawatir. Sebab Allah sudah menjanjikan terhadapmu. Wa absyiru bil jannah. Ini kabar. Jadi malaikat itu ngomong. Bicara. Teruskan kholwatmu. Pasti kau ketemu Allah. Loh, ngerti lho gampangan nih. Sebab ini sudah janjinya Allah. Wa qala aidan sing langsung Pak iki mang sik kinayah. Langsung ayat yang menjelaskan bertemu Allah Al-Ankabut ayat 5.
Barang siapa yang dalam hatinya ingin ketemu Allah, Pak. Orang yang hanya ingin ketemu Allah, orang yang sudah imannya di sini, Pak. Orang yang sudah mendapatkan guru akhirat, terus menerima ilmunya, terus dia menjalankan kholwat dzikirnya dengan istiqomah, hanya orang itu. Selain itu nggak ada, Pak. Orang yang mau ingin ketemu Allah, ketemu Allah. Bagaimana ayat itu? Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya Allah itu sudah berjanji. Dalam waktu yang sudah ditentukan, pertemuan itu pasti terjadi. Entah terjadinya pada saat jenengan kerja, entah terjadinya pertemuan itu saat jenengan bekerja dengan pekerjaan apapun atau aktivitas apapun, dan atau jenengan iki dalam keadaan kholwat khusus, uzlah khusus. Jasad sudah tinggalkan urusan dunia, jenengan fokus, hati itu berzikir. Itu Allah sendiri yang tahu. Ini Allah loh Pak yang berjanji. Bukan Al-Quran. Bukan saya. Tapi Allah. Cuman dilewatkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah hukum yang tertinggi bagi umat khusus Islam. Itu hukum tertinggi. Setelah itu dikatakan hukum tertinggi, la syarik. Kalau dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabula roibafi, la roibafi. Tidak ada kemamangan kebenarannya itu. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Itu. Jadi ini sudah janji Allah. Bukan janji ini mukhlason. Bukan. Bukan. Ini janji Allah. Tinggal kita sebagai umat Islam khususnya mau nggak meningkatkan iman itu menjadi ihsan. Persoalan banyak hutang bukan halangan. Persoalan kita masih sibuk urusan dunia secara jasmani bukan halangan. Gak ada halangan untuk kita itu menunda meningkatkan iman kita ke ihsan. Gak ada.